Salam guru-guru yang hebat. Di video ini, kita akan mendalami terkait dengan coding loop atau perulangan di code.org. Dan agenda kita kali ini adalah kita akan pahami apa itu definisi loop dan menggunakan blok loop juga membuat loop bersarang dengan teka-teki labirin dan sang artis. Apa itu loop? Loop adalah tindakan melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Contoh ketika kita membuat coding loop seperti ini, maka komputer akan membaca codingnya seperti ini. Pada pembelajarannya, siswa akan terlibat dengan teka-teki labirin dan sang artis dengan menggunakan balok ulangi. Untuk lebih mengenal seperti apa pembelajaran loop yang dilakukan oleh siswa, kita akan mencoba beberapa aktivitas di kursus A sampai dengan kursus E, dan saya akan mengajak Anda juga untuk mencoba langsung dengan mengklik tautan yang saya simpan di kolom deskripsi. Yuk, mari kita coba bersama. Baik Ibu Bapak, saya sudah masuk di code.org. Kita akan mencoba pelajaran di kursus A, yaitu pelajaran 8 level 4. Jadi di sini kita diminta untuk si binatang ini sampai ke biji akorn ini dengan menggunakan loop, ya, block loop. Jadi kalau kita lihat ini langkahnya ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita pasang block loop di sini. Ini ada nomor di sini. Kita tinggal pilih angka 5 karena angkanya ada 5 kali dan bergerak ke barat. Barat 5 kali. Ini kalau kita lihat di sini ada angka-angka yang merah ini ya, ada 1, 1, 1 sama 0. Ini artinya bahwa blok ini hanya bisa digunakan satu kali gitu. Jadi kita hanya bisa menggunakan blok ini satu kali untuk masuk di pemrograman kita. Kita coba. Klik jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu salah satu contoh pelajaran yang ada di kursus A. Kita lanjut, kita akan coba lagi salah satu pelajaran di kursus B tentang loop ini, yaitu di pelajaran 9. Nah, ini tentang menggambar taman dengan loop. Jadi ada satu instruksinya seperti ini. Sang artis sedang mencoba menggambar garis 6 kali, tetapi selalu gagal. Anda bisa membantu? Ya, sepertinya ini kita diminta untuk menyelesaikan coding yang salah di sini ya. Yang harusnya 6 kali, tetapi di sini kita lihat cuman ulangi 4 kali. Jadi kita tinggal tambahkan, nanti siswa-siswa kita diminta untuk mendebug apa salahnya. Ya, sebagai jawabannya kita tinggal tambahkan ini 6 kali. Nah, di sini ada tombol debugnya. Salah satu untuk di sang artis ini tombol debugnya adalah untuk speed. Jadi ini kita anak-anak bisa atur speednya berapa cepat langkah si sang artis ini akan melangkah. Kita klik jalankan. Selesai 6 kali. Lalu kita coba lagi Ibu dan Bapak di kursus C, pelajaran 10. Nah, ini lebih menantang di kursus C. Diminta untuk, masih tentang sang artis, diminta untuk membuat salinan stiker lebih banyak. Coba ubah angka di blok-blok dan di blok repeat untuk membuat pola yang berbeda. Blok repeat itu blok ulangi berarti ya. Jadi kita diminta untuk membuat salinan stiker. Diberikan di sini beberapa blok untuk codingnya, gerak maju, belok, lompat ke posisi tengah, dan seterusnya. Baik, ini judulnya adalah proyek mini. Jadi proyek mini itu lebih kepada biasanya ya, lebih kepada kita membebaskan kepada siswa untuk berkreasi apa yang akan dibuatnya di dalam codingnya gitu. Oke, kita coba. Saya akan membuat, ini akan loncat ke tengah. Saya ingin ini loncat ke tengah, terus dia membuat sesuatu di sini. Dan saya akan mencoba si stikernya itu akan dibuat 4 kali misalnya ya. Jadi saya pasang di sini, lompat ke posisi tengah, lalu ulangi 4 kali, dan dia menggambar stiker ini.
Contoh misalnya gambar stikernya saya ubah menjadi gambar robot. Banyak stiker yang bisa dipasang ya buat anak-anak di sini. Misalnya saya contoh salah satu contohnya gambar robot, terus 4 kali, tetapi belok dulu nih 90 derajat, jadi ke kanan satu, bawah, kiri sama atas. Jadi saya akan belok di sini kiri 90 derajat misalnya. Lalu kita coba jalankan. Ini speednya saya pelankan sedikit, klik jalankan. Ya seperti ini. Ini yang dimaksud sama saya. Atau misalnya ini akan saya ubah, kan lingkaran itu 360 ya. 360 kalau dibagi 6 kali berarti 60. Kalau misalnya ini saya bagi 6 kali, jadi dia beloknya adalah 60 derajat. Nah, ini bisa diatur sama kita. 60 derajat. Misalnya seperti ini. Klik kembali dulu ke awal. Saya tekan ini sedikit lebih lambat lagi biar kelihatan. Klik jalankan. Ya, bisa begitu. Itu contoh di kursus D pelajaran 11 tentang loop. Nah, Ibu dan Bapak, di sini pun ada disediakan tentang di dalam blok instruksi ini ada menu hanya untuk guru. Jadi kalau kita klik, ini terdapat contoh-contoh solusi yang mungkin kita bisa lihat dulu ya. Ini contoh-contoh solusi untuk pelajaran tersebut. Nah, ini tidak akan bisa terlihat sama siswa. Yuk kita lihat misalnya contoh solusi 1. Di sang artis, ya misalnya adalah contohnya, agak lambat nih. Nah, ya sama ya. Kalau ini dia ulangi 4 kali, loncat ke posisi tengahnya di sini, 4 kali berarti dia ngulangi ke posisi tengah, belok kanan 90 derajat, dan gambar stiker. Kalau dijalankan seperti ini. Ya, itu beberapa contoh solusi yang mungkin kita menjadi acuan. Seperti apa sih yang tugas yang diberikan kepada siswa ini. Satu lagi Ibu dan Bapak, saya akan memberikan contoh untuk di kursus E. Nah, ini tentang kursus D. Di level 11 tentang nested loop atau loop bersarang. Loop bersarang itu loop di dalam loop. Kita lihat instruksinya di sini. Kali ini bantulah si lebah mengumpulkan semua nektar menggunakan blok sesedikit mungkin. Nah, itu berarti instruksinya. Pakai blok sesedikit mungkin. Kita dikasih clue nih bahwa kita harus menggunakan blok gerak maju ini cuma 2 kali dan blok ulangi 2 kali. Nah, kita lihat ininya si masalahnya. Jadi dia harus mengambil semua nektar ini dengan pakai blok loop. Kita lihat berapa kali dia akan berjalan. 1, terus 2 ke bawah, ke kiri 3, ke atas 4. Berarti dia akan belajar 4 kali. Ulangi blok ini 4 kali. 4 kali. Terus dia akan melangkah, pas ketika melangkah sambil ngambil nektar. Langkahnya berapa kali ya? 1, 2, 3. Oke, berarti melangkah 3 kali. Coba. 3 kali di sini. 3 kali. Ambil dulu nektar, dapatkan madu nih. Blok dapatkan dulu madu. Lalu gerak maju. Gerak maju 3 kali ya. 1, 2, 3. Sudah itu. Dia berarti belok ke kanan. Belok kanannya di sini. Belok ke kanan, terus ulangi lagi yang sini. Coba deh. Benar nggak? Ya. Itu contoh di kursus D pelajaran 11. Oke, terakhir. Kali ini benar-benar terakhir. Ada satu lagi pelajaran di kursus E, yaitu pelajaran 9.
level 4 tentang bentuk-bentuk menawan menggunakan nested loop. Nah, kita pakai nested loop lagi di sini. Jadi instruksinya adalah seperti ini. Kali ini selesaikan puzzle dengan menggunakan jumlah blok sesedikit mungkin. Setiap selesai satu segitiga, Anda harus memutar posisi 60 derajat sebelum menggambar segitiga berikutnya. Lihat betapa mudahnya jika menggunakan loop berlapis atau nested loop. Kita lihat ya, berarti kita disuruh untuk menggambar segitiga 1, 2, 3. Segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita mengulangi 6 kali untuk membuat segitiga. 6 kali segitiga. Ulangi sebanyak, nah kalau ini tidak drop down nih, kita tinggal tulis berarti di sini. 6 kali 6. Lalu kita menggambar segitiga ya. Segitiganya berarti 1, 2, 3, 3 kali. Loop lagi 3 kali di sini. Ups. Sebanyak 3 kali. Lalu gerak maju. Oh, disediakan nih gerak majunya sebesar 100 pixel. 100 pixel, gerak maju ke sini, set. 100 pixel. Terus dia belok ke bawah. Oh, belok kiri dulu. Belok kiri 120 derajat. Udah, belok kiri 120 derajat, terus ulangi lagi gerak maju. Belok kiri 120 derajat, gerak maju, belok kiri itu berarti ke sini ya, ke bawah. Iya. Udah gitu, berarti posisi terakhir di tengah. Nah, ini clue-nya nih. Anda harus memutar posisi 60 derajat sebelum menggambar segitiga berikutnya. Berarti belok kanan 60 derajat. Di sini nih. Di bawah sini. 60 derajat. Terus menggambar segitiga berikutnya. Kita coba dulu ya. Kita coba codingnya yang ini. Klik jalankan. Ups. Sebentar. Kok jadi kecil? Saya maksudnya mau membesarkan. Nah, udah gede. Klik jalankan. 1, 2, 3. Oh ya benar. Ya benar. Sebentar, barusan kan hitam semua ya. Saya mainkan kembali. Kayaknya saya ingin atur warnanya acak. Ya, bisa di sini nih. Atur warna acak. Simpan di sini. Jadi pas ketika segitiga berikutnya warnanya akan acak. Kita coba ya. Klik kembali ke awal. Kita coba lagi. Oke. Ya. Itu salah satu contoh, beberapa contoh di kursus A sampai kursus E tentang pelajaran loop ini.